Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, pada kesempatan kali ini Pinavian Channel akan mencoba momen liburan di saat Lebaran. Terlebih Lebaran 2025 ini cukup unik ya, karena libur setelah Lebarannya hampir seminggu loh. Ayo, siapa yang samaan cari ide-ide mau liburan kemana ya kita? Pada kesempatan kali ini, kami akan mengeksplor kawasan wisata Batu Malang. Perjalanan dimulai dari masuk tol Veteran Jakarta, lalu ke tol Cipali, sampai ke Surabaya, lalu lanjut ke tol Malang. Tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian tahu serunya liburan Lebaran 2025 Batu Malang. Liburan ke Malang belum lengkap tanpa bakso presiden. Nah, bakso presiden ini lumayan viral ya atau terkenal karena memang posisinya atau letaknya itu sangat unik karena bersebelahan dengan rel kereta api aktif. Jadi terkadang kita ketika lagi makan atau lagi antri, kadang-kadang kereta lewat tuh ya. Jadi kita merasakan getarannya, merasakan kepusan keretanya, merasakan bisingnya lewat kereta, tapi ya unik, lucu aja gitu. Di sini juga ada berbagai pemain seni pentas jalanan, ada pengamen, ya lumayan untuk menghibur kita yang dari jauh ya. Nah, kebetulan ini pas kita lewat nih. Nah, begitulah ketika kita lewat, semuanya sibuk untuk mendokumentasikan. Kebanyakan anak-anak sih ya, karena ya mungkin mereka antusias dengan kereta lewat. Nah, saran saya, kalau kita ke bakso presiden di momen-momen yang memang hari libur spesial seperti Lebaran ini, itu harus dibagi tugas. Ya, salah satu mengantri untuk order makanan, yang lainnya itu harus mencari tempat duduk, jangan semua yang ngumpul di satu tempat. Kami pun begitu. Ini kami antrinya dari mengantri dari luar sampai ke depan gerobak itu kurang lebih hampir setengah jam loh sobat ngantrinya. Nah, kebetulan yang ngantri ini istri saya. Nah, saya mendokumentasikan. Jadi, nah ini kita sudah sampai di tempat order di gerobaknya. Nah, tadi ngantri sampai setengah jam. Nah, ordernya itu kita memang pas di gerobaknya ini kita langsung order, milih menu, dan bayarnya pun di sini juga. Nanti kita tinggal kembali ke tempat duduk yang sudah kita pilih tadi, nanti diantar langsung oleh mbak atau masnya ke meja kita. Nah, ini pembayarannya itu bisa baik QRIS atau menggunakan cash juga ya sobat. Akhirnya besok kita datang nih, yuk kita makan, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya belum hari ini, tengah malam kami menginap di kawasan Malang ya. Jadi kita itu sudah order untuk Jeep Tour Bromonya itu dari jauh-jauh hari. Nah, terus kita menginap di sini, nanti akan dijemput oleh tim Jeep Bromonya sekitar tengah malam jam 12 malam. Jadi kita tunggu aja. Nah, setelah itu kita akan ditaruh di base campnya. Nah, ini base campnya ya sobat. Ini base camp jeepnya di daerah sebelum Bromo. Perjalanan lumayan jauh dari kita menginap ke base camp ini sekitar 1 jam perjalanan.
Nah, di sini kita bisa memesan kopi atau teh atau pop mie untuk menghangatkan tubuh. Di sini sudah mulai ramai dengan peserta yang lainnya. Kita semua sama masih menunggu jeep datang, lalu kita masuk ke jeep lalu berangkat. Nah, perjalanan dari base camp ini ke Bromo kurang lagi memakan waktu 1 sampai 1,5 jam. Jadi benar-benar fisik kalian harus fit ya. Nah, ini kita sudah berangkat sekitar pukul 3 subuh dini hari. Malam dan kita cukup ngantuk. Nah, akhirnya setelah perjalanan kita sampai juga di satu spot foto Bromo. Nah, di sini itu cuacanya sangat dingin dan sangat padat. Jadi kami pikir Lebaran itu kan pada sibuk silaturahmi. Jadi mungkin sepi ya, Bro. Ternyata sangat padat, sobat. Jadi jeep kami tidak bisa sampai atas karena stuck sampai di sini aja. Gitu. Jadi ya fine lah, kita udah berusaha gitu kan. Nah, ini kita sudah jam 5 tapi kabut juga belum menyingsing gitu, jadi tetap tebal, jadi kita tidak bisa melihat Bromo secara utuh dari atas ini. Belum rezeki lagi ya, sepertinya mungkin next time kita bisa coba di lain hari. Oh iya, bagi yang mau sholat subuh di sini itu bisa aja. Saya pun sholat subuh di sini dengan wudhu seadanya ataupun mungkin tayamum, karena memang air di sini sulit karena kita di tengah-tengah ya. Nah, boleh lihat itu mobil-mobilnya, jeepnya berderet, jadi tidak bisa bergerak sama sekali. Di sini pun sudah banyak wisatawan mancanegara juga, banyak juga anak-anak, dewasa, jadi udah tunggu di sini. Kita semua mengharapkan kabut itu menyingkir gitu, jadi biar kelihatan, tapi tidak. Sampai kita pulang itu kabut tidak menyingkir. Sudah, ya gimana lagi ya, bukan rezekinya gitu. Nah, di sini kita sewa tiket ya, sobat. Tadi kita sewa tiket itu kurang lebih 20.000 harganya. Nah, setelah dari sini kita masuk lagi ke jeep untuk bersiap ke destinasi selanjutnya. Nah, jadi lumayan padat juga nih, karena harus muter balik jeepnya semua satu-satu, ngantri lagi. Nah, setelah sekian lama kurang lebih 15-20 menit akhirnya kita sampai juga nih. Nanti di Pasir Berbisiknya ya, Pasir Berbisik. Biasanya ini tempat spot foto yang bagus. Kalau kalian sering lihat ada jeep belakangnya Bromo, nah di sini tempatnya biasanya mereka ngambil fotonya nih. Nah, jadi ya di sini banyak aja mendokumentasikan entah video atau foto biasa di sini. Kabut di sini pun masih tebal ya kelihatannya. Ini sekitar pukul kalau nggak salah jam 7 ya, jam 7 pagi atau jam setengah 7 lebih lah. Jadi cuaca cukup dingin. Jadi jika kalian ingin ke Bromo, persiapkan baju hangat, entah itu jaket atau sweater atau shawl atau topi dan sebagainya. Karena memang cukup dingin ya, jam 7 aja ini dingin sekali. Nah, kalau bisa, kalau emang pas debunya lagi berterbangan, usahakan pakai masker. Alhamdulillah pas kami kesini tidak hujan sama sekali, tapi semalamnya hujan, jadinya makanya itu kabutnya tebal pas tadi subuh, jadi kita tidak bisa tuh melihat Bromo dari atas. Oh ya, untuk ke Bromo ini biasanya itu ada yang perorangan atau yang per grup ya. Nah, kami kebetulan ini yang
private group. Jadi kalau private group tuh ya udah jeep itu untuk keluarga kita aja, tapi maksimal 6 orang. Tapi kalau yang individu itu dia akan bergabung dengan anggota jeep yang lain. Misalnya kamu cuma suami dan istri, maka kamu bisa join untuk yang individu sama grup yang lain. Tuh, kalau nggak salah harganya sekitar 200 sampai 300 ribu. Nah setelah jam 9 kita mulai lapar nih, kita cari-cari sarapan. Akhirnya kita ketemu nih nasi rames, nasi rawon ada semua di sini. Tapi tetap ya, ketika tempat dingin anak-anak lebih memilih pop mie atau mie instan untuk menghangatkan tubuh. Tapi saya beserta istri kita sempat cobain nasi ramesnya, lumayan enak, prasmanan, harganya pun terjangkau, sekitar 15 sampai 20 ribu, masih wajar lah. Nah, sehabis sarapan kita lanjut lagi. Ini nggak tahu saya namanya apa, lupa ya. Itu ada gunung yang garis-garis putih juga. Itu juga kita spot foto, kita berhenti di situ, ambil foto. Karena sayang sekali momen-momen ini kan luar biasa. Velocity dia. Muka jelek. Aku memang ada. Muka jelek? Siapa cantik? Nih. Muka jelek, Abi. Muka jelek. Itu jelek. Muka ganteng, muka ganteng, muka ganteng, muka ganteng. Muka ganteng. Muka cantik. Muka cantik. Boleh dong hasilnya. Nah sampailah kita ke Bukit Teletubbies. Nah di bukit ini memang mirip seperti area Teletubbies di film-filmnya itu, hijau berbukit-bukit gitu kan. Maka ya, kami pun ala-ala Teletubbies nih. Tinggi Winky, Dipsy, Lala, Bo. Berpelukan. Gimana sih? Ini beberapa dokumentasi kami ya ketika di Bromo. Jadi perbanyak dokumentasi biar kita bisa mengenang masa-masa tersebut. Nah di hari berikutnya, esok paginya kita ke Coban Rondo. Coban Rondo ini air terjun ya. Dewasa 4, anak 2. Anak usia 2 tahun ke atas. Oh ya udah berarti 6. 6 orang ya? 6 orang 250. Oh bentar. Berapa tiket masuknya? Per orangnya 40.000, nanti sudah beli sama wahana juga. Oh ada wahananya. Ya, ada Mau 3 ke- wahana labirin, shot tembak sama memanah. 200? 250. Kalau coba ke waterfallnya di mana? Terus aja nih ya? Terus saja nanti sekitar 3 kilometeran aja. Kalau wahananya 1 kilometer. Oh, masih lurus lagi Mas. Permisi, ini sudah termasuk parkirnya juga ya. Ah, Nanti nggak usah bayar parkir. Ya, Terima kasih. kasih. Nah setelah membeli tiket kita akan masuk. Nanti kita tuh dikasih gelang ya. Nanti harus dipakai selama di area Coban Rondo. Nah saran kami ketika kalian ingin ke Coban Rondo itu usahakan pagi-pagi ya, karena mereka itu buka sekitar jam 8 pagi.
Jadi kenapa? Karena kalau pagi masih segar udaranya, nggak macet juga, dan parkirannya masih kosong, area A7 juga masih tidak terlalu ramai. Nah, ini kami sampai di tempat parkirnya, itu kan masih nggak begitu banyak ya yang datang, tapi siangan dikit biasanya banyak keluar lebaran. Jangan lagi nih bapak yang kayak gitu. Nah, di sini tuh kita cari sendal dulu ya sobat, karena bapak tuh sendalnya bermasalah jadi kurang nyaman. Jadi makanya kita mampir dulu ke sini untuk cari sendal. Nah, ini juga Alfian minta kentang di sini, kentang stick ya, maksudnya kentang stick ini harganya 20.000. Nah, tapi kalau kita beli 3 itu harganya cuma 50.000. Jadi bisa menghemat 10.000 kalau beli 3. Nah, kita masuk nih ke area cobaan rondonya. Di sini kalian akan mendapat tulisan cobaan rondo yang besar. Itu bisa kita dokumentasi tuh di situ. Nih, seperti kami, cobaan rondo. Dari area parkir ini menuju air terjun kurang lebih memakan waktu 5 menit berjalan kaki santai atau 100 meter ya jaraknya sobat. Jadi jangan khawatir, dan itu tidak menanjak sama sekali. Jadi jalanannya datar dan jalannya pun sudah bagus, sudah di pond blok semua sampai ke depan air terjun. Jadi kalau yang membawa orang tua atau anak-anak sangat nyaman. Nah, suasananya pun di sini sangat-sangat asri. Udara sejuk, pohon-pohon tinggi, suara-suara binatang khas perhutanan. Nah, toiletnya pun kami sudah cek kemarin, baik yang perempuan dan yang laki-laki itu bersih. Jadi jangan ragu untuk menggunakan toilet di sini ya. Nah, inilah legenda cobaan rondo. Kalian bisa screenshot atau di pause ya untuk mengetahuinya. Oh iya, di sini juga ada aliran sungai kecil. Nah, aliran sungai kecil ini adalah air dari air terjun tersebut. Jadi sangat jernih, sangat dingin, dan lumayan deras. Oh iya, ketika kalian ke air terjun cobaan rondo, saran kami jangan memakai sepatu, ada baiknya memakai sendal. Kenapa? Karena itu tadi, air terjun ini sangat besar, jadi cipratannya itu lumayan pasti kena ke tubuh kita. Ataupun kalau kita mau sekedar berendam kaki di sungai kecilnya, itu lebih praktis aja. Nah, ini kita sudah sampai di persis di pelataran air terjunnya. Nah, air terjun Cobaan Rondo ini termasuk salah satu yang terbesar yang pernah kami kunjungi, air terjun di Indonesia. Jadi tuh lihat, itu tingginya itu kurang lebih sekitar mungkin 50 sampai 100 meter ya. Dan airnya pun cukup deras menurut kami. Beda di tempat-tempat lainnya. Tapi di sini tempatnya sangat terawat, sangat rapi, sangat bersih. Jadi sangat nyaman bagi kami untuk berkunjung ke Cobaan Rondo. Jangan lupa untuk mengambil dokumentasi, video, dan foto untuk kenang-kenangan. Karena airnya sangat jernih, nah kami pun ingin mencoba sedingin apa ketika di sungai. Jadi saya memutuskan untuk mencoba terjun ke bawah nih. Dan ternyata memang dingin sekali. Dan hati-hati ya sobat ketika kamu
nyemplung ke sungai semacam ini harus lebih hati-hati, karena batu-batunya itu terus terang agak licin. Oh, mana ada. Coba bantu coba. Di sini pun ada terdapat musola dan tempat wudhu. Jadi kalian ke sini siang atau sore itu bisa melakukan sholat zuhur atau asar di sini ya. Nah, bagi ibu hamil atau ibu menyusui, Coban Nurul juga mempunyai ruangan khusus untuk ibu menyusui. Jadi jangan khawatir. Nah, di area Coban Nurul ini kita juga ada area labirin loh. Nah, kita juga mencoba area labirin ini. Nah, labirin ini adalah pohon rambat yang lumayan tinggi sekitar 2 meter. Itu dibentuk menyerupai labirin. Jadi kita di sini bisa main cari-carian. Kita membagi 2 kelompok. Nah, saya dan Bapak nunggu aja di atas untuk memonitor dari atas, kan boleh kelihatan di mana-mananya. Nah, area labirin ini memang cukup luas, jadi cukup menguras energi. Jadi saran saya, santai saja, jadi jangan terlalu capek. Akhirnya mereka ketemu di tengah. Selesai. Karena labirin itu kalau ketemu ya udah selesai. Nah, di Coban Nurul juga terdapat area memanah dan tembakan. Nah, baik labirin, panahan, dan tembakan ini itu sudah termasuk ya sobat dari tiket perusahaan yang kita beli tadi di depan sebesar 40.000. Jadi jangan khawatir. Panahannya di sini cukup banyak, jadi tidak perlu antri. Ini kami berjejer, punya sendiri-sendiri targetnya. Jadi kami mencoba dan hanya saya dan ayah saya yang bisa mencapai target. Yang lainnya katanya kejauhan. Nah, di tembakan ini kita harus lebih hati-hati ya. Kalau anak-anak harus diawasi oleh orang tuanya. Nah, selepas dari Coban Rondo, itu kami menuju ke Museum Angkut. Nah, perjalanannya menempuh waktu kurang lebih setengah jam. Nah, kita akan disuguhkan nih oleh pemandangan-pemandangan cantik, gunung-gunung yang tinggi, kanan kiri yang asri, pohon-pohon besar menjulang tinggi. Ada juga nanti bunga-bunga yang sudah bermekaran. Nah, itu ya bunganya warna kuning, cantik sekali. Perjalanannya pun cukup nyaman. Nah, akhirnya kami tiba deh di Pasar Apung Museum Angkut. Nah, kita masuk kebetulan dari yang pintu masuk sebelah kiri ya. Jadi bukan yang pintu masuk utama. Di sini kita mengambil tiket lalu mencari tempat parkir. Berhubung parkir di lantai 1 penuh, kita diarahkan ke lantai berikutnya. Mana, Pak? Umi, jangan pukul aku tadi, Umi. Aku Dari tempat parkir, kita akan melewati Pasar Apung. Nah, di Pasar Apung ini banyak sekali jajanan, cemilan, aneka kuliner, ataupun ada perahu boot, dan juga kasih makan ikan. Terus ada juga pernak-pernik atau oleh-oleh. Nah, kebetulan kita di sini salah jalan. Harusnya kita dari bawah, jadi kita balik lagi lewat bawah. Nah, harga mini bootnya 30.000 per orang atau 200.000 per perahu.
Tempat ini sangat cocok sekali yang membawa anak-anak, jadi bisa mengedukasi juga tentang ikan, kasih makan ikan, terus juga tempatnya bersih, rapi. Makanan di sini pun cukup beragam ya, jadi jangan khawatir uh, aku makan bosan. Nah, sebenarnya inilah parkir yang utama dekat pintunya. Nah, di sini kita masuk museum angkut. Kita cari pintu loket tiketnya dulu ya. Wah, udah ada kapal atau pesawat di atas. Gimana cara naikin tuh, sobat? Nah, museum angkut ini itu biasanya memang terdiri dari berbagai macam alat transportasi ya. Nah, kita di sini beli tiket dulu. Nah, tiket di sini bisa dibeli secara online ataupun offline. Nah, kebetulan kami yang offline atau beli di tempat. Nah, tiket di sini bisa yang langsung terusan ke Jatim Park 1 atau hanya museum angkut. Nah, kami hanya membeli yang museum angkut karena kenapa? Menurut hemat kami, kalau kami langsung beli dua, otomatis tidak akan bisa tercapai semua karena harus buru-buru kan. Jadi hari ini memang khusus ke museum angkut dan cobaan rombol. Nah, besoknya baru kami berniat untuk ke Jatim Park 1. Di sini kalian harus memakai gelangnya dan gelangnya akan di barcode sendiri oleh petugasnya. Jadi gelangnya jangan sampai hilang ya. Nah, dari pintu masuk kita akan menemui berbagai jenis sepeda dan motor. Adapun yang lainnya itu biasanya barang-barang antik, mulai mobil, pesawat, helikopter dan sebagainya. Yang saya bingung, ini punya siapa ya sobat? Banyak sekali. Nah, ini adalah helikopter kepresidenan pertama milik Indonesia. Nah, inilah bentuknya sobat. Masih terawat ya, dan ini juga mobil pertamanya. Berarti presiden kita yang pertama siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini beberapa mobil sport pada zaman mungkin sekitar 60-an. Bagus-bagus ya sobat, masih terawat. Nah, kalau ini kendaraan-kendaraan semi militer, ada juga helikopter dan tank militer. Nah, bagi kalian yang punya Innova, inilah bentuk Innova ketika dibelah dua ya sobat. Begitu ya bentuk mesinnya. Ini mobil favorit Avian katanya, warna biru, bagus. Nah, ini adalah vintage racing, yaitu evolusi dari Ferrari di dunia F1 atau Formula 1. Jadi ada yang model jadul, model kekinian, sampai model yang masa kini. Di lantai satu ini banyak sekali jenis-jenis moda transportasi, mulai yang paling tua maupun yang paling masa kini. Nah, ini salah satu area untuk edukasi ya sobat. Ini salah satunya area untuk perparkiran otomatis. Nah, kita lanjut ke lantai 2 ya sobat. Di lantai 2 ini sama seperti halnya lantai 1 itu banyak mobil-mobil antik, mobil-mobil tua yang dipajang di sini. Kita menuju Apollo View, yaitu sebuah simulasi roket. Jadi untuk menerbangkan roket ke angkasa.
gitu. Kita mencoba menaikinya sampai ke atas, tapi ketika sudah 4 tangga kita lewati, kita turun lagi karena posisinya sangat tinggi. Jadi anak-anak udah takut katanya. Dari sini pemandangannya cukup bagus, terlihat sekali area Kota Batu dan sekitarnya, gunung-gunung menjulang tinggi. Lanjut kita ke daerah airport ya sobat. Nah, di airport ini banyak sekali kapal, pesawat atau helikopter. Di sini juga ada area bermain go-kart ya. Tapi biasanya go-kart ini berbayar lagi. Ada juga pesawat BRB, tapi nggak tahu ini bisa terbang atau tidak ya. Nah, ini ada pesawat yang punya gigi. Ada juga helikopter yang cukup besar. Nah, itulah pesawat yang tidak kelihatan di bawah tadi. Itu adalah pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Nah, ini kita bisa menyewa kostum ala-ala pilot ya sobat di sini. Nah, pesawat ini kita bisa naikin. Jadi kita bisa lihat keadaan dalam pesawat itu seperti apa ya kalau pesawat kepresidenan itu. Nah, alhamdulillah masuknya pun tidak antri. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam pesawat. Salam untuk kakek nenek. Di dalam pesawat itu juga terdapat pramugarinya loh. Jadi mereka akan menerangkan sebagian besar informasi di seputar area pesawat. Nanti di Jeddah atau di Madinah Mbak landingnya? Nah, beginilah kira-kira keadaan pesawat Kepresidenan Republik Indonesia. Hati-hati di jalan. Jangan lupa mendokumentasikannya. Nah, beginilah ketika dilihat dari atas ya sobat untuk daerah Museum Angkut. Kita masuk ke area simulator pesawat, tapi sayang sekali ini simulatornya rusak, jadi kita tidak bisa mencobanya deh. Nah, kita masuk ke area selanjutnya, yaitu ke kendaraan tradisional Indonesia. Ada karapan sapi, ada beca, ada bentor. Nah, ini adalah style sepeda. Sepeda itu zaman dulu itu ban depannya besar, ban belakangnya kecil. Kalau ini adalah simulasi replika dari Titanic. Ini adalah mobil Suzuki CV1. Jadi muatnya cuma 1 orang ya sobat. Nah, kita masuk ke pedok attraction. Ini adalah simulasi pembalap Formula 1. Tapi kalian harus berbayar lagi di sini ya sobat. Ada juga yang full hampir mirip seperti di Formula 1. Di samping itu, kita juga bisa mewarnai atau menggambar. Jadi mungkin kalian yang membawa anak-anak bosan, bisa main ke tempat ini untuk mengatasi kebosanannya. Nah, kita masuk ke area di mana kita akan diceritakan historical Museum Angkut berdiri.
Selanjutnya kita akan masuk ke area Batavia dan Pecinan. Nah, bunyiin, astagfirullahaladzim. Ayo. Dari Pecinan kita akan masuk ke stasiun Jakarta Kota. Itu ada naga bermata biru ya. Ada ikan yang lagi dibawa sama truk. Nah, langsung kita masuk ke kantor pelabuhan Sunda Kelapa. Di sini kalian bisa jajan sebentar dengan menukarkan kupon atau voucher yang tadi ketika membeli tiket. Masuk ke area ini, kalian akan disuguhkan kembali oleh mobil-mobil antik dari zaman 60-an. Kondisinya benar-benar terawat. Dari sini kita akan masuk ke Cars and Costume Parade. Jadi nanti kan ingat atraksi-atraksi seputar kendaraan yang dikendarai oleh para profesional. Mobil-mobil ngepot. Kebetulan parade sendiri itu dimulai pukul 3. Nah, kami ini sekitar sekarang pukul 2.30 atau setengah 3, jadi masih setengah jam lagi. Jadi masih sepi ya sobat, tapi nanti menjelang acara biasa ramai sekali loh. Oh iya, kalau di sini kalian tidak boleh duduk di trotoar seperti ini ya, harus di belakang pedoknya, yaitu di belakang banner-banner yang di atas trotoar tersebut, agar kalian juga aman dan nyaman. Tiga driver kita pada sore hari ini juga suatu pembuktian ya bahwa ada keseluruhan koleksi yang ada di museum angkut masih bisa digunakan dengan sangat baik, termasuk kendaraan roda 2 yang kami hadirkan pada saat ini. Kerja sama kami dengan Toyota, spesial sore hari ini kami hadirkan di hadapan Anda bersama Miss Ray. Jadi sengaja ya, di mobil yang pertama kami hadirkan mobil yang pelan-pelan dulu sebelum kami naikkan kecepatannya di mobil selanjutnya. Mobil peranda di Jepang dikeluarkan pada tahun 1972 sebagai driver yang kedua pada sore hari ini. Baik, semua yang sudah bersama menunjukkan dirinya yang ditunjuk secara random oleh semua ya. Yang ketiga pada sore hari ini dia orang yang sangat kedua. Nah, di sini Alfian itu alhamdulillah berhasil untuk menjadi salah satu peserta yang dapat mencoba merasakan adrenalin ketika ngedrift. Dan juga dia duduk di depan loh sobat.
Setelah itu kita masuk ke daerah Eropa. Ini simulasi kawasan Eropa ya sobat. Nah ini kita di kawasan Italinya. Di Itali pasti identik dengan Vespanya ya kan. Kalian juga bisa berkomunikasikan seolah-olah kalian pelukis di sini. Nah, kalau ini daerah Paris. Banyak musisi jalanan yang sedang beraksi dan ada menara Eiffelnya juga. Tempat ini sangat-sangat terawat, sangat rapi, bersih. Kita masuk ke wilayah Jerman atau Dutch Land. Kalian akan menemukan replika dari tembok pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Nah, ini tembok Berlin namanya. Karena Jerman itu pada masanya mereka terpisah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Kita masuk ke daerah Inggris atau England. Kalian bisa mencoba kostum ala-ala dari Harry Potter. Dan kalian juga bisa berpose ala-ala patung di shopping mall. Nah, di sini juga kalian akan bertemu dengan Mr. Bean dan mobilnya yang lucu. Di sini ada penjaga dari yang biasa menjaga di London itu, tapi dengan ukuran besar. Kita masuk ke daerah, ke area university-nya mungkin ya. Ini mungkin seperti halnya Oxford University mungkin ya, kalau tidak salah. Suasananya sangat asri, bersih, rapi, dan sangat berwarna. Masuk ke Buckingham Palace, kita juga akan disuguhkan oleh kendaraan-kendaraan kuno pada masanya. Tapi ini langsung dari Inggris ya sobat. Nah, di Inggris itu biasanya ada bis tingkat atau mereka menyebutnya Big Ben. Dari sini kita akan ke Galeri Polri. Wah, ada motor dan mobil polisi. Nah, di sini kita akan bisa mempelajari histori atau sejarah kepolisian Republik Indonesia. Nah, di area atas kalian bisa mengasah wawasan kalian tentang berlalu lintas. Kalian juga bisa mencoba pakaian ala-ala polisi gitu loh di sini. Gratis ya. Lanjut ke area Las Vegas. Di sini biasanya kalian akan menemui superhero seperti halnya Batman, Hulk, Bumblebee dan sebagainya. Tapi di sini ada juga mobil Batman loh. Dan Hulknya itu kok kenapa menginjak mobil Bumblebee ya? Apa mereka sudah musuhan sekarang? Tapi sepertinya belum pernah ketemu kan kalau di filmnya. Ini mungkin sekilas mirip di Universal Studio ya. Ikonik gitu deh. Jadi kalau di Universal Studio Singapura itu bulat, ini kalau di sini ada tulisannya Museum Angkut.
Nah, ini sebenarnya akhir dari perjalanan di Museum Angkut. Karena dari sini kamu akan menemui jalan exit atau keluar menuju pintu keluar. Nah, di pintu keluar, kalian akan memasuki area seperti halnya kereta api. Untuk pemulihan muka spesial pemulihan 10 tiket Ayo, Mei, cepetan, Mei. akan mendapatkan diskon sebesar Nah, di luar kami juga sempat mencoba area 9 dimensi ya sobat. Seru sekali loh. Nah, di hari berikutnya kami mengagendakan untuk ke Jatim Park 1. Usahakan kalau ke Jatim Park 1 kita berangkat pagi-pagi ya, biar tidak terlalu ramai. Nah, ini kita sudah di tempat parkirnya. Ini kita datang sekitar jam 9 kurang. Itu sudah lumayan ramai. Nah, dari tempat parkir kita menuju ke tempat pembelian loket. Nah, untuk pembelian loket biasanya ada dua cara, dengan online dan bisa bayar di tempat. Nah, kebetulan kami yang membeli di tempat. Cuaca pada saat ini lumayan panas, tapi tetap udaranya itu terasa sejuk. Di sini kita antri loket dulu ya. Kamu bisa bayar menggunakan QRIS ataupun cash. Nah, untuk Jatim Park itu ada beberapa permainan yang memang harus menambah biaya lagi. Pemandangan di sini cukup bagus ya guys. Nah, setelah membeli tiket, kita diwajibkan untuk memakai gelang tersebut. Nah, nanti gelangnya bisa dibantu dipakaikan oleh petugas ya guys. Nah, di dalam kita akan disambut nih dengan berbagai macam replika, termasuk di sini ada replika nasi tumpeng, replika catur. Di sini juga terdapat beruang madu, tapi nggak tahu ya kenapa ada beruang madu pas di dalam. Kita masuk ke Kampung Nusantara. Di Kampung Nusantara itu terdapat berbagai jenis ragam suku dari seluruh Indonesia. Ada suku Batak, Jawa, Bali, dan sebagainya. Di sini kalian bisa berpose ala-ala pengantin juga loh, dengan background sesuai dengan latar belakang budayanya. Ini kota Yogyakarta. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke area luar. Nah, di luar itu ada Kampung Papua. Di area luar juga terdapat berbagai macam suku. Lalu kita masuk ke area dalam yang terdapat berbagai artefak dari seluruh Indonesia.
Lalu kita keluar lagi ke area Science Center. Di sini terdapat juga patung Albert Einstein. Ada juga sepeda gantung, tapi berbayar lagi ya sobat. Nah, ini ada gyroskop. Kalau yang berani boleh nih dicoba. Lalu kita masuk ke area edukasi. Kita masuk ke galeri belajar. Di sini kalian akan bisa mempraktekkan berbagai macam sains yang terupdate. Contohnya perubahan warna ini namanya color mixer. Kalian bisa mencampur adukkan berbagai warna membentuk suatu warna yang baru. Nah, kalau ini adalah ilusi optik. Jadi terlihat seolah-olah kalian kepalanya aja, badannya nggak kelihatan kan? Lalu kita akan masuk ke taman buah dan sayur. Di sini terdapat berbagai macam aneka buah dan sayur. Lalu ada juga gapura-gapura ala-ala Bali gitu loh guys. Nah, terdapat juga berbagai macam arca dari seluruh Indonesia. Ada juga ini mini pemakaman ya guys. Tapi ini mini loh, ini ukuran sangat kecil. Cuma kami zoom in waktu. Lalu kita masuk ke area lorong bawah gajah ini. Ada gajah. Ini adalah galeri numismatik, yaitu koleksi uang dari pertama kita rupiah beredar sampai saat ini. Nah, lalu kita akan diarahkan ke taman bermain anak-anak kesayangan. Nah, taman bermain ini khusus untuk anak-anak usia 7 tahun ke bawah ya sobat. Karena di sini juga diukur tinggi badannya. Karena haus, membeli es krim. Di sini Finavian itu sempat mencoba wahana apa ini Skycopter. Antrinya nggak lumayan panjang sih, ya sekitar 10 menit antrinya, kita sudah berada di depan. Tuh yang warna orange itu Finavian ya sobat, di depan. Kalau ini namanya Kids Plane. Ada juga Cool Station, kalau mau bisa membeli es krim di sini. Nah, ternyata di Jatibang itu ada wahana waterboom-nya. Ini terus terang tidak sempat mencicipi area waterboom karena memang tidak persiapan membawa alat renang. Mungkin lain kali ya. Nah, ini juga ada wahana itu ekstrim, yaitu namanya 360 degree. Jadi kalian akan diputar-putar sampai 360 derajat ketinggian. Wah, serem ya. Ada juga Star Chase. Nah, di Star Chase ini kami sempat mencoba wahana tersebut. Awalnya berjalan pelan, lalu lama-lama kencang dan hampir melawan gravitasi. Lumayan deg-degan nih sobat. Nah, wahana ini tidak hanya maju ke depan loh. Setelah berhenti beberapa saat, itu akan kita diajak berjalan mundur dengan kecepatan yang sama. Kalian harus cobain nih sobat. Lalu kita mencoba area go-kart. Nah, di go-kart ini kalian perlu membayar lagi sejumlah Rp50.000 untuk 2 kali putaran go-kart. Di sini safety first ya sobat, kalian wajib menggunakan helm.
dan teknisi pemandu akan mengajari kalian bagaimana mengendarai go-kart tersebut. Mirip di F1 ya. Nah, wahana ini juga cukup ekstrim sih menurut kami, jadi kami tidak berani mencobanya. Nah, kalau wahana ini, Vinavian memang ingin mencobanya. Jadi kita ikutan antri sekitar 15 menit sampai ke depan wahana tersebut. Namanya Gold Mining Coaster, yaitu mirip-mirip roller coaster, tapi cuma berempat. Udah siap-siap naik ya guys, jangan lupa pengamannya dicek kembali. Nah, di wahana ini harus pegangan dengan erat ya, karena setiap belokannya itu akan terasa sangat mengguncang. Bismillahirrahmanirrahim. Apian, lihat sini. Di mana? Lang lang lai. Lang lang lai. Lang lang lai. Lang. Pemandangannya bagus. Wow. Wow. Apa itu? Wow. Pegangan. Sekali lagi. Puas deh jerit-jerit selama naik wahana ini, terutama Alfian. Tadinya kami mau coba wahana ini, hanya saja wahana ini akan ditutup sementara karena ada yang muntah. Wahana ekstrim selanjutnya adalah ini nih, tapi kami tidak bisa atau tidak berani karena terlalu tinggi dan sangat menantang ya. Ada yang berani sobat naik wahana ini? Lalu kami masuk ke House of Clown. Di sini terdapat berbagai macam badut ya. Kita akan masuk di lorong kaca-kaca ini seperti apa ya, labirin gitu deh. Kalian harus hati-hati ya, karena bisa kejedot. Ayo. Enggak, sirkus doang. Tunggu dulu. Mau, ayo.
Jangan buru-buru. Nah, ya kalau bisa nanti masukin lagi ke itunya. Badut-badut di sini ada yang menyeramkan, tapi ada juga yang lucu loh. Nah, ini juga termasuk salah satu wahana yang cukup ekstrim ya sobat. Nama wahananya Sky Swinger. Kalian akan dinaikin ke atas lalu diputar-putar dengan ketinggian tertentu. Lalu di sini ada roller coaster atau disebutnya Gatot Kaca Coaster. Roller coaster ini mirip yang di depan ya sobat. Jadi ada momen dimana kalian akan berputar 360 derajat. Tapi kami tidak mencoba roller coaster ini karena anak-anak belum berani. Lalu kami melewati wahana selanjutnya. Namanya Magic Bounce. Di sini juga ada go-kartnya loh. Nah, tapi go-kart di sini itu berbayar lagi ya. Oh ya, go-kart yang di sini itu sudah elektrik ya guys, bukan menggunakan solar seperti yang tadi. Ada juga kereta mini mengelilingi area di sini. Ini sepertinya area baru ya sobat. Jadi di luar Jatim Park, tetapi kalian bisa masuk sini kalau sudah membayar Jatim Park. Namun sebaliknya, kalian harus membayar lagi ketika masuk ke Jatim Park kalau masuknya dari area Taman Bunga ini. Untuk ke atasnya disediakan mobil warawiri. Nah, ini harga tiketnya sobat, namanya Klub Bunga Dem Park. Tapi jangan khawatir, kalau kalian masuk dari Jatim Park 1, kalian free masuk ke sini. Hanya saja, ketika naik wahananya harus berbayar lagi. Nah, kami mencoba wahana Mountain Slide. Jadi, kalian akan menaiki mobil-mobil mini ini lalu meluncur deh ke bawah. Mobil-mobil ini tidak ada mesinnya ya sobat. Jadi menggunakan gaya gravitasi saja, lalu kalian cukup mengeremnya sesekali. Ada juga wahana rainbow slide, seluncuran, sepeda, dan sebagainya. Wahana ini kalian harus hati-hati ya. Di sini kalian akan di training dulu bagaimana cara menggunakannya. Ayo deketin sini.
mau fotoin dulu, duluan. 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 Lepas saya remnya. Oh, susah ya. Rem, dikit-dikit rem. Abi balap ya. Iya, abi balap ya. Iya. Biar sorry Bian, abi balap ya. Abi durang. Abi lah. Abi balap juga. Oh ya, di wahana ini kalian jangan terlalu sering ngerem ya sobat. Nanti jalannya lagi akan susah. Jadi cukup rem sekali aja ketika memang kecepatannya sudah cukup tinggi. Kami beberapa kali mendorong ya di motor sled ini karena tidak berjalan. Nah, di sini mogok lagi. Astagfirullah. Lalu kita akan naik eskalator ini untuk ke area atas. Jadi jangan khawatir ya. Kita duduk aja. Nanti tahu-tahu sampai atas deh. Wah. Capek ternyata. Capek dorong-dorong saudara. Saya dorong-dorong. Nah, di sini juga terdapat area fishpark. Nah, fishpark ini di dalam masih Jatim Park 1 ya. Jadi kita ke atas lagi. Di sini terdapat berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Nah, ini terdapat penyu yang cukup besar ya sobat. Kami juga mencoba wahana pipa ini. Jadi di dalam sini terdapat berbagai macam pipa yang kalian juga harus hati-hati. Karena bisa terjadi pipa itu tahu tiba-tiba mengeluarkan air loh. Naik ke kanan. Allahu Akbar. Nah, terakhir kami mencoba wahana Himalaya Coaster. Di Himalaya Coaster ini kami mengantri kira-kira 10 menit ya sampai menuju ke depan wahana permainan tersebut. Nah, ini kita sudah di depannya ya. Kita naik. Alfian bersama ominya di belakang, di depan bersama saya. Alvina di belakang sama ominya. Ketika naik roller coaster ini, kalian juga harus hati-hati ya. Pastikan semua pengunci sudah dengan sangat baik. Mana nih tempat sini? Bukan. Ya gini dong. Ya. Setelah mencoba berbagai wahana di Jatim Park 1, sampailah kita di pintu keluar.
Di pintu keluar ini, kalian akan disambut oleh musisi jalanan ya sobat. Lalu kalian akan masuk ke area di mana kalian bisa membeli souvenir atau oleh-oleh. Terdapat berbagai jenis karakter oleh-oleh di sini. Ada yang mulai gantungan kunci, gelang, kalung, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke area Shopping Ismail Cardio. Di sini terdapat berbagai macam kaos, baju untuk oleh-oleh kalian. Lalu sebelum kita keluar, kalian akan disambut dengan berbagai macam jajanan buah ataupun keripik buah khas Malang, yaitu apa? Apel. Lalu selanjutnya ada The Bagong Adventure atau Museum Tubuh. Ini cukup baru ya di Jatim Park 1. Lalu kita pun mencobanya ya masuk. Di sini terdapat berbagai macam peraga tubuh. Kita akan masuk mulai bagian mulut. Oh, ada muminya juga. Lalu kita akan diarahkan ke atas menggunakan lift. Ini ada apa sih, Pak? Kayak cek-cek untuk manusia yang bisa besar. Nah, keluar lift, kita akan masuk ke area gigi. Di sini kalian bisa mempelajari struktur gigi yang bagus itu seperti apa dan rusak seperti apa. Nah, itu ada gigi yang sudah dipakaikan behel ya sobat. Nah, ada kawat gigi nih. Siapa yang mau pakai kawat gigi? Oh, ini lidah. Nah, ini adalah replika lidah kita loh. Ya lidah kan emang gitu. Nah, itu adalah gigi yang rusak yang warna hitam. Serem ya, kayak ada belatung-belatungnya gitu. Makanya kita harus rajin gosok gigi. Masuk ke area selanjutnya, yaitu area telinga. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana telinga kita mentransfer suara masuk otak kita sehingga diterjemahkan menjadi suara yang sebenarnya. Nah, beginilah kira-kira gambaran telinga kita ya sobat. Lalu kita masuk ke zona hidung. Kita masuk dari bulu-bulu ini ya. Ini bulu hidung yang panjang belum dicukur kayak gini. Di sini terdapat alat tes untuk mencari tahu setajam apa indera penciuman kita loh. Ada yang bau bunga, ada yang bau teh, ada yang bau stroberi. Kalau kalian bisa menciumnya dengan baik dan benar, berarti fungsi penciuman kalian masih bagus loh sobat. Nah, ini area otak. Otaknya besar sekali ya, pasti pintar.
Lalu kita akan masuk ke area mata. Di sini kalian akan dijelaskan bagaimana mata dapat melihat benda yang dilihatnya. Tidak lain tidak bukan, mata akan memberikan sinyal ke otak jika syaratnya itu ada cahaya yang memantulkan loh. Jadi kalau ke dalam gelap, maka mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Di sini juga ada tes untuk sejauh mana mata kita dalam keadaan sehat ya guys. Ayo, siapa di sini yang sudah minus atau plus matanya? Lalu kita akan disuguhkan permainan hap-hap, yaitu memasukkan bola ke dalam gigi. Di sini juga ada perosotan yang replika dari usus kita loh sobat. Jadi kita masuk ke usus, lalu keluar deh dari lorong usus ini. Kebetulan Vian dan Uminya mencoba warna ini. Mana Mi? Nggak muat Mi. Nah, inilah bentuk ginjal dan kelenjar prostat kalian. Nah, terakhir, kita akan diberi kesempatan untuk mengecek golongan darah kita loh. Dan ini gratis ya sobat. Silakan cek golongan darah kalian di sini. Iya, AB kan ada unsur A sama unsur D. Jadi kalau golongan darahnya A pasti AB-nya ikut mengumpul. Nah, dari sini selesailah segala rangkaian kami di Jatipak 1. Lalu kami akan kembali ke villa. Selanjutnya besok kami akan bersilaturahmi ke keluarga di Sragen Kalau misalnya dan Wonogiri. simpan boleh Nanti kita satu berapa menit ya? 5 menit. Enggak tumpah kok asal nggak dibalik aja. Jadi nanti kalau misalnya ditanya atau butuh perlu tinggal tunjukin kartunya aja. Iya, soalnya aku suka kalau ngisi apa. Agenda selanjutnya yaitu kami bersilaturahmi dengan keluarga di Wonogiri. Setelah itu, kami menyempatkan untuk ziarah makam Simbo. Di sini kita akan juga melihat dulu rumah Simbo ya. Rumahnya Simbo udah jadi kebun. Nah, akhirnya kita sampai nih di pemakaman Simbo. Nah, di sini tidak hanya Simbo ya, tapi ada saudara-saudara lain yang dimakamkan juga di sini. Oh iya, sebetulnya kami juga berziarah ketika di Sragen. Hanya saja videonya tidak bisa terupload ya sobat.